Good evening, everybody. Selamat sore semuanya. Welcome, welcome. Selamat datang. It's good to see everyone. Some new faces, some visitors. Beberapa wajah baru dan juga beberapa pendatang. Selamat Most of you datang. are family already. Dan kebanyakan dari saudara sudah keluarga ya. Amen. So, I think some people ask, why do we do Rosh Hashanah? Jadi saya rasa beberapa orang pasti bertanya kenapa kita harus melakukan Rosh What is Hashanah. the significance? Signifikannya atau artinya itu apa sih? And the first thing I want to just share before I'm going to share about this year Dan hal sedikit yang ingin saya bagikan sebelum saya membagikan mengenai tahun ini is that there is so much riches and so much spiritual wealth in understanding the feasts of the Lord. ada sebuah kekayaan yang berlimpah yang bisa kita dapatkan saat kita mengerti mengenai perjamuan bersama Tuhan. Not because we are Jewish, Bukan karena kita orang Yahudi, not because we do it religiously, bukan karena kita melakukannya secara agamawi, but when God gave the 7 feasts, tapi saat Tuhan memberikan 7 perjamuan, He said it's His feast. Dia berkata itu adalah He perjamuannya never dia. said Dia tidak pernah it was for berkata Jews. untuk Yahudi And even saja. in the New Jerusalem one day, Dan bahkan di Yerusalem baru nanti suatu the hari feast will be there. perjamuan itu akan terjadi. Just like the Sabbath, amen? Sama seperti di Sabat. But Amin. for us, it's not a religious duty. Tapi untuk kita itu bukanlah sebuah ritual agamawi. But when we understand what's happening in the spiritual realm, Tapi saat kita mengerti apa yang terjadi di dunia rohani, we are partaking in the blessing. kita sedang mengambil bagian dari berkat-berkat Amen. Tuhan. Just like when it was Pascha, Sama seperti pas Paskah, the feast that they still keep, perayaan atau makanan yang perjamuan masih mereka adakan setiap we know tahun. Jesus came to fulfill it. Kita tahu Yesus datang untuk He memenuhinya. became the Passover lamb. Dia menjadi domba sempurna dari Amen. Paskah. The feast of the first fruits, Bahwa perjamuan dari buah sulung, Jesus fulfilled Yesus when memenuhinya. He was risen from the dead. Lalu dia dibangkitkan dari kematian. Amen. The same with the Pentecost. Sama dengan Pentakosta. It was the fulfillment of a feast. Itu adalah sebuah perlengkapan ataupun pemenuhan dari sebuah perjamuan. So these 3 days is the feast of trumpets. Jadi 3 hari ini adalah perjamuan dari trompet. And we know that the trumpet sounds Dan kita tahu suara dari trompet have different itu functions, bisa memiliki arti yang berbeda-beda. but one of it is calling our king to come back. Tapi salah satunya adalah untuk memanggil raja kita untuk pulang. And that's why many people were thinking we were gone yesterday. Makanya banyak orang percaya bahwa kita udah diangkat kemarin. But we are still here, amen? Tapi kita masih di sini, amin. We are still doing what Jesus wants us to do. Kita masih melakukan apa yang Yesus ingin kita untuk lakukan. And Monday we were celebrating Andre's birthday. Dan hari Senin mereka baru saja merayakan ulang tahun Andre. And we said, okay, it's the 22nd, so is this Last Supper on this side? Jadi kita berkata, oke, di sini udah tanggal 22, apakah ini akan menjadi perjamuan malam terakhir di bagian dunia ini? But last night we and Fidi and Liana also had Last Supper again. Tapi semalam saya, Bu Angkia, Pastor Hannes dan Vidi juga makan malam untuk makan malam terakhir lagi. And tonight we will all feast together again. Lalu malam ini kita akan makan malam bersama-sama lagi. And I'm sure we will all be here tomorrow again. Dan saya yakin kita semua masih di sini ya. No besok one hari. knows. Karena tidak ada yang tahu. Amen. But the reality is Jesus is coming. Tapi kenyataannya, ya Yesus akan datang. And the Feast of the Trumpets is a declaration Dan perayaan dari trompet itu adalah sebuah that He is deklarasi coming. bahwa Dia memang akan The datang. date no one knows. Tetapi harinya nggak ada yang tahu. But the truth that He is coming we know. Tetapi kebenaran bahwa Dia akan datang lagi itu kita tahu. And we should be ready. Dan kita harus siap. Because it can be tonight. Karena mungkin malam hari ini, Maybe for you personally, mungkin untuk kita secara or pribadi, maybe for the whole world. atau mungkin untuk seluruh belahan That's dunia, not our focus. bukan itu titik fokus Our kita. focus is to be ready. Fokus kita adalah untuk mempersiapkan And diri. part of that is celebrating Dan bagian dari itu adalah merayakan, the Feast of the Trumpets. yaitu perayaan trompet. Amen. And Rosh Hashanah stands for Dan Rosh Hashanah singkatannya the adalah head of the year. artinya kepala atau awal dari tahun. So it's the civil year Jadi ini adalah sebuah tahun that started already. sudah dimulai hari ini. Because in Jewish calendar they have 4 years, Karena kalau dalam kalender Yahudi mereka ada 4 tahun, which one starts in Rosh Hashanah. di mana salah satunya dimulai di Rosh Hashanah. So for us, Jadi untuk when kita, we understand saat kita mengerti the calendar from the beginning,
bahwa kalender dari awal which God put in place, yang telah Tuhan tetapkan is still effective today. masih efektif atau masih bekerja hari ini. Amen. So therefore, Jadi, although we are in 2026, walaupun sekarang kita ada di tahun 2026, we are also in the year tapi kita juga sedang memasuki tahun 5, 7, 5, 7, 8, 6. Amen. We have crossed over from 5 to 6. Kita telah menyeberang dari tahun ke-5 kemarin ke tahun ke-6. And therefore it's important for us to understand the spiritual significance. Dan itu kenapa sangat penting bagi kita untuk mengerti arti secara rohani akan tahun ini. You know how many people that believes in the Chinese year? Saudara tahu berapa banyak orang yang percaya sama kalender orang Cina? They believe in the rat or the cat or the I don't know all the years. I'm Mereka sorry. percaya sama show kelinci lah, show tikus lah, dan show-show lainnya. But they are very firm in that belief, you know. Tapi mereka sangat percaya ya sama kalender itu. But what about the year that the Lord put in place? Tetapi bagaimana dengan kalender yang ditetapkan oleh Tuhan? So it's just for us to have revelation, Jadi ini hanya ada untuk pemahaman to pribadi have kita, understanding agar kita memiliki pengertian of what's happening in the spiritual realm, mengenai apa yang sedang terjadi di alam roh. what saat God ini. is saying. Apa yang sedang Tuhan katakan. Amen. So that's just for a bit of background. Jadi itu hanya background sedikit ya saudara ya, So we sejarahnya know we saja. are in the decade of pay, the mouth. Jadi kita tahu bahwa kita sedang di dekade pay atau yang berbicara mengenai And mulut. remember last year we said Dan ingat tahun it lalu was kita very berkata significant bahwa sangat that the signifikan very year bahwa di tahun itu that decade started, di mana dekade itu dimulai, it was COVID. itu dimulai di masa And what Covid. did the enemy do? Lalu apa yang dilakukan oleh musuh? He tried to silence everyone. Mereka mencoba untuk mendiamkan semua Because orang. in the spirit, Karena secara roh, the year of the decade of the mouth started. dekade yang berbicara mengenai mulut sudah dimulai. But the more the enemy tried to keep people quiet, Tetapi semakin musuh mencoba untuk mendiamkan orang, the more the message got amplified. semakin pesan Tuhan And dibesarkan. people were reached in places that before they couldn't even hear the gospel, but because of technology, the message could go so much further. Tetapi karena hal itu terjadi, bahkan tempat-tempat yang sebelumnya tidak bisa dijangkau oleh firman, tapi karena teknologi, sekarang firman bisa menjangkau ke tempat-tempat So tersebut. last year we were in Hey Hey Jadi tahun Double lalu grace. kita masuk ke tahun Hey Hey yang berbicara mengenai year karunia double. of seeing open doors. Tahun dimana kita melihat pintu-pintu terbuka. So this year, Jadi tahun the ini, number 6, angka 6, in Hebrew, remember, they don't have numbers. secara Ibrani, saudara harus tahu bahwa mereka itu tidak punya angka. Like their numbers is alphabet, like Jadi- in the Roman Number. numbering also. Jadi sama seperti angka Romawi, sebenarnya angka mereka itu alfabet. So the number 6 Jadi angka 6 is the 6th letter. adalah alfabet atau huruf ke-6. It looks like this, Bentuknya seperti ini, and it's called Vav. bacanya Vav. So we are entering the year Jadi kita sedang masuk ke tahun of Vav. Vav. But what does it mean? Tetapi artinya apa? So there's a few things that I really was so blessed in preparing. Jadi ada beberapa hal yang saya sangat terberkati saat saya mempersiapkan khotbah hari ini. Jeffrey, want him to come sit here? Okay. So in this year coming, Jadi tahun yang sedang datang ini, there's a few things that the Lord showed me ada beberapa hal yang Tuhan tunjukkan pada saya concerning the Vav. mengenai Vav. I'm doing a women's talk in Singapore in a week's time. Seminggu lagi saya akan melakukan sebuah khotbah untuk The whole perempuan di time in Singapura. preparing, God was speaking to me about Ruth. Dan sepanjang saya mempersiapkan, Tuhan berbicara And kepada I saya didn't tentang fully Ruth. understand Dan saya tidak mengerti awalnya until I started to prepare for this. sampai saya mulai mempersiapkan tentang hal ini. Because the two things I want to share with you about the Vav Karena dua hal yang saya ingin bagikan mengenai Vav was really a blessing to me personally. sungguh adalah sebuah berkat untuk saya secara pribadi. And the first thing I want to share Dan hal pertama yang saya ingin bagikan is the form of the Vav adalah bentuk dari is like a Vav hoop. itu seperti kail. So in the tabernacle, Jadi in the di- wilderness, di tabernakel, when the tabernacle was in the wilderness, jadi saat tabernakel itu sedang atau bait Allah itu di kemah perjanjian itu ada di padang gurun, the curtains around the tabernacle, kita tahu bahwa ditutupi dengan kayak ada kain what di joined them sekitarnya. and kept them together was called a Vav. Dan yang menyatukan kain-kain itu, And how they were put kailnya in the namanya ground. Vav. Like a 10 pin and a hook.
Bagaimana bentuknya seperti kalau kita lagi bikin kemah, itu ada semacam pasak yang kita tekan di bawah. Nah, bentuknya seperti ini. But the amazing thing of Vav, Tetapi yang luar biasa dari in the Vav, Hebrew culture till today, bahkan sampai hari ini di adat istiadat orang is the Ibrani, connection between heaven and earth. ini berbicara mengenai koneksi antara surga dan dunia. That's why it was in the tabernacle. Itu kenapa What barang ini ada di holds tabernakel, everything together, bahwa Dia yang menyatukan semuanya bersama, where God meet His people. di mana Tuhan bertemu dengan umatnya di situ. So the hook or the nail or the tent pin Jadi pasak itu atau kail itu became significant menjadi signifikan for them, untuk orang Ibrani, especially this word or this letter Vav, the symbol. terutama huruf ini atau angka ini, Vav, simbol ini. And the first time it's written is in Genesis 1. Dan huruf ini pertama kali ditulis di Kejadian 1, You find the letter Vav. di mana kita menemukan huruf Vav. But the number 6 Tapi angka 6 we know means man. kita tahu berbicara mengenai Because on day manusia, 6 man was created, karena manusia diciptakan di hari ke-6 and man have to work 6 days. dan manusia harus bekerja So 6 the hari number lamanya. 6 Jadi angka is 6 associated with man. itu disambungkan atau diartikan dengan manusia. So the letter Vav, Jadi huruf Vav which means hook or the connection between heaven and earth, yang berarti kail atau berbicara mengenai koneksi antara surga dan dunia, also refers to man. juga berbicara mengenai manusia. So Jadi what was so amazing, sesuatu yang sangat luar biasa when it speaks about the creation of man saat kita berbicara mengenai in penciptaan Genesis manusia 2, di Kejadian 2. it's the letter Vav Jadi kata huruf Vav ini is complete, itu berbicara mengenai komplit atau Wait. sempurna, where it speaks about generations. di mana dia berbicara mengenai generasi. And in the Hebrew scrolls, Dan di scroll Ibrani, whenever they wrote down, Perkamen. perkamen Ibrani, whenever they wrote down, saat mereka menuliskan, every letter had to be perfect, setiap hurufnya itu harus every sempurna. symbol. Setiap They simbolnya couldn't touch. mereka tidak boleh sentuh. When there was one small mistake, Kalau ada satu kesalahan kecil they saja, had to do it over. mereka harus ulang lagi The perkamen. letter had to be perfect. Jadi setiap hurufnya harus dituliskan secara sempurna. So the letter Vav, Jadi huruf Vav all through scripture, sepanjang dari Injil was perfect. itu sempurna bentuknya. When it spoke about the first creation of man, Saat dia berbicara mengenai penciptaan manusia pada the word awalnya, generations, kata generasi, the letter Vav is perfect. huruf Vav-nya itu sempurna. But then right after the fall, Tetapi setelah kejatuhan manusia, after they eat durian, setelah mereka makan durian, saudara, you know what happened? saudara tahu apa yang terjadi? Vav Huruf Vav is the only letter adalah satu-satunya huruf they took out from the same word. yang mereka cabut dari kata yang sama. So the word generations, Jadi kata generasi after the fall, setelah kejatuhan manusia no longer had a Vav. tidak lagi memiliki huruf Vav. It was taken out. Jadi huruf Vav-nya itu dicabut. Because the connection, Karena koneksi heaven in man, antara Being surga one. dan manusia menjadi satu was broken. itu sudah dipecah. Isn't Hebrew language amazing? Bukankah bahasa Ibrani itu luar biasa? So whenever you read the word generation in the Old Testament, Jadi kapanpun saudara membaca kata generasi in di the Hebrew perjanjian lama, scrolls, di perkamen orang Ibrani, after Genesis 2, setelah kejadian 2, you won't find the Vav. saudara tidak akan lagi menemukan huruf ini. But you know how amazing it is? Tapi saudara tahu apa yang luar biasa? In Ruth, Di kitab Rut chapter 4, yang keempat, it speaks about Perez, generation, genealogy. jadi di Rut 4 itu berbicara mengenai Peres atau berbicara mengenai keturunan. And it speaks about how he was the great-great-great-great-grandfather of Jesus Christ. Maybe I should read it. Yes, you can. Jadi kalau di Rut 4 ayat 18 kita bisa membaca bahwa itu perikop berbicara mengenai silsilah Daud. Maka dituliskan di situ, inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Heron. Nah, kata keturunan di sini That was the first time again itu pertama kalinya in the lagi Hebrew scrolls. di perkamen orang Till Ibrani today. sampai hari ini.
that the letter Vav bahwa huruf Vav was written back. dituliskan kembali. You know why? Saudara tahu kenapa? When you read the generations, Kalau kita membaca keturunan-keturunannya, you can read for us until David. inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. And who was David the forefather of? Dan Daud itu nenek moyangnya siapa? Of our Messiah. Dari Mesias kita. Amen. So even in the written language, Jadi bahkan di bahasa yang tertulis from Genesis to dari Kejadian 2 where it was written correctly, di mana dituliskan secara tidak ada Until Vav, Ruth, sampai kitab Rut. the scroll became imperfect. Jadi dari Kejadian 2 sampai Rut 4 terlihatnya seperti perkamennya itu tidak sempurna According to man's rule. sesuai dengan peraturan manusia. But they made that exception Tetapi mereka membuat pengecualian itu because of the significance. karena signifikan dari arti kata itu. And you know what was amazing? Dan saudara tahu apa yang luar biasa? There's a second exception Ada pengecualian kedua with this letter only yang juga mengandung huruf ini in the Hebrew language. di bahasa Ibrani. And that is, Dan itu adalah I told you no letter can touch, no letter can be written wrong, or no letter can have something missing. seperti yang tadi saya sudah katakan ya, bahwa dalam bahasa Ibrani setiap huruf harus dituliskan dengan sempurna, tidak boleh ada cacat celah sedikit pun atau kehilangan satu kata pun. But this is the only letter Tapi ini satu-satunya huruf that once in the Hebrew scrolls, yang sekali di perkamen Ibrani it's written as a broken Vav. ditulisnya seperti Vav yang rusak, Only once. dan cuman sekali. And that is in Numbers 25. Dan itu ada di Bilangan 25 ayat 12 In the word shalom, di kata shalom, where the letter di mana huruf Vav. itu Vav is the second letter in the word. adalah kata kedua di But situ. Tetapi it's not written tidak as a dituliskan perfect Vav. sebagai Vav yang sempurna, It was written as a broken tetapi Vav. dituliskan sebagai Vav yang rusak. You know what happened in Numbers 25, Saudara tahu apa yang terjadi? verse 12 and 13? Wait, Numbers, Bilangan ada? Bilangan, Bilangan 25 ayat 12. Numbers Bilangan- 25 is about the Israelites who walked away from God. Kita tahu bahwa Bilangan 25 berbicara mengenai bagaimana Israel menjauh, But there berjalan was one menjauh dari man Tuhan. Tetapi ada satu orang who stood up, yang berdiri, who said, yang berkata, I will stand up. aku akan berdiri. And he murdered Dan dia membunuh the man. orang. He drive his spear through the man and the Moabite woman. Ada satu orang di ayat ini yang dia menusukkan tombaknya ke satu laki-laki bersama istri Moabnya. Because he said, I'm jealous for God. Karena dia berkata, aku berapi-api untuk Tuhan. And I want us to read verse 12 and 13. Dan saya ingin kita untuk membaca ayat yang ke-12 dan ke-13. Bilangan 25 ayat 12 sampai 13. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. So what does it say? Jadi apa yang dikatakan? It speaks of two Di things. sini berbicara mengenai dua The hal, covenant of peace, yaitu perjanjian dari kedamaian, shalom. yang berbicara mengenai But like I shalom. say, that is the only place Tetapi saya katakan hanya disitulah where we see the brokenness of man. di mana kita melihat ada kerusakan dalam manusia, Where the figure, di the symbol, mana simbol yang was not perfect. simbol dari manusia ini tidak sempurna. But we know Tetapi kita tahu who was the man siapa manusia that had to take upon the sins of the world, yang harus mengambil dosa-dosa dunia, the brokenness of the world, kerusakan dari dunia, to make man perfect again. untuk membuat manusia sempurna lagi. It's the Prince of Peace, Adalah Raja Damai, Jesus Christ. Yesus Kristus. So when God spoke here Jadi saat Yesus berkata di sini about Phineas, mengenai Fineas, although jadi it walaupun was a type, a shadow ini adalah sebuah
a type or a shadow Ini berbicara mengenai sebuah jenis atau hanya sebuah bayangan of what Christ would do one day. dari apa yang akan dilakukan oleh Kristus suatu hari. It was not complete yet. Tapi hal tersebut belum terjadi. And although Jesus said, Jadi walaupun Yesus berkata, I make a covenant with you of peace, aku memberikan kepadanya perjanjian keselamatan. and secondly, Dan yang kedua, a covenant, perjanjian an everlasting priesthood. mengenai keimaman He selama-lamanya. and his family didn't come from the tribe to be priests. Pinehas ini tidak datang dari keluarganya ataupun dari sukunya untuk menjadi imam. He was not allowed to be a priest. Harusnya dia tidak diizinkan untuk He was menjadi from the imam. wrong tribe. Dia dari suku yang berbeda yang salah. But yet, Tetapi God made a covenant Tuhan membuat perjanjian to say, untuk berkata, you will be an everlasting priesthood. engkau akan menjadi imam untuk selama-lamanya. Today, Hari ini, through Christ, lewat Kristus, the veil is no longer broken. baf itu tidak lagi rusak, The veil is restored. baf itu sudah dipulihkan, It is complete. sudah komplit. The 6 is no longer only us in the flesh. Angka 6 tidak lagi berbicara mengenai kedagingan kita saja, It is us, tetapi berbicara mengenai kita, earth, dunia, and heaven dan surga have become one sudah menjadi satu through Jesus Christ. lewat Yesus Kristus. So in this year, Jadi di tahun ini, I believe aku percaya that what was missing bahwa apa yang sebelumnya in terhilang generations, di keturunan-keturunan, a letter. sebuah huruf In the spirit, secara roh, it wasn't just a letter. ini tidak berbicara hanya It was a sebagai huruf declaration saja, tetapi ada sebuah deklarasi which Jesus restored. yang telah dipulihkan oleh That Yesus. every generation of us, Bahwa setiap dari generasi and I believe keturunan kita, especially this generation, dan saya percaya khususnya untuk generasi can ini, once again bisa sekali live lagi in the fullness hidup dalam kepenuhan of the fullness of Christ in us, dari kepenuhan dari Bapa di dalam the hope kita, of glory. yaitu harapan dari kepenuhan. Not just believing in Christ as a faith, Bukan hanya percaya kepada Kristus sebagai agama saja, not only believing in what Jesus can do, bukan hanya percaya akan apa yang Yesus bisa but lakukan, more than that, tetapi lebih dari itu, believing percaya what He has done, bahwa apa yang telah dia lakukan, He has now doing in us. dia sudah melakukannya dalam Christ in us, Kristus yang di dalam the hope of kita, glory. yaitu harapan But kemuliaan. secondly, Tetapi yang kedua, that what was broken apa yang sebelumnya rusak is now restored sudah dipulihkan sekarang because of Jesus karena Christ. Yesus Kristus. So in this year, Jadi di tahun ini we don't have a missing guava. kita tidak lagi memiliki We don't baf have yang a broken hilang. valve. Kita tidak lagi memiliki baf yang We have the rusak. fullness Kita memiliki kepenuhan of what Jesus has done. dari apa yang Yesus telah lakukan. Amen. But if it doesn't become your revelation, Tetapi kalau hal ini tidak menjadi pengwahyuanmu, and you know what really blessed me? dan saudara tahu apa yang sungguh When I was memberkati saya, writing it down, saat saya menuliskannya, I mean, what is the chances over thousands of Hebrew letters God can be so precise? saya bilang apa sih kemungkinannya dari beribu-ribu huruf Ibrani Tuhan bisa begitu precise, terus begitu pasti, That is not just random. bahwa ini bukan hanya sebuah kerandoman ataupun kebetulan, It's so precise. tetapi sangat tepat Both times. untuk dua kali. The missing part, Bahwa yang pertama berbicara And mengenai the bab yang broken part. hilang dan juga bab yang rusak. you know who's involved? Dan saudara tahu siapa yang termasuk dari situ? The Moabites. Berbicara mengenai kaum Moab. Isn't that just amazing? Bukankah hal itu sangat Who luar did the biasa? Moabites worship? Siapa yang disembah oleh kaum Baal. Moab? Baal. Who is the world worshiping right now? Dan siapa yang sedang disembah oleh dunia hari What ini? altars have been built? Mesbah-mesbah In the US. apa yang sudah dibangun In many di places. Amerika, di banyak tempat? It was Baal. Mesbah Baal. But I believe, Tetapi saya percaya, just like there were no coincidence, sama seperti tidak ada yang namanya kebetulan, and Jesus used dan Yesus what the menggunakan enemy intended in Numbers 25 to disrupt, to destroy, to bring chaos, apa yang awalnya musuh ingin gunakan seperti yang di Bilangan 25 untuk menghancurkan, untuk membuat kekacauan through the Moabites. lewat kaum orang Moab, Jesus used the woman Yesus menggunakan seorang from perempuan the same tribe dari kaum yang as a sama, Moabite, yaitu orang Moab. and he restored Lalu dia memulihkan that what was missing bahwa apa yang sebelumnya terhilang through him could be complete. lewat dia bisa menjadi What sempurna. was broken Apa yang sebelumnya rusak
is now restored. sekarang sudah dipulihkan. And that's what I want you to see. Dan itu yang saya ingin saudara untuk lihat. You know, I was busy designing Sebelumnya saya sangat sibuk mendesain a valve sebuah valve that I want to have made for us as a Tamim family. bahwa yang sebelumnya sebenarnya saya ingin bikin untuk kita semua keluarga Tamim, That this year, bahwa tahun ini every day, setiap hari I want you to see this. saya ingin saudara untuk melihat huruf ini, And I want you to see dan saya ingin saudara untuk melihat it is complete. bahwa sudah sempurna. Heaven and earth, Surga dan dunia, heaven and you surga dan kita have become one. sudah menjadi satu. There's no more Tidak ada lagi missing yang link. terhilang, There's no more hubungan yang terhilang, brokenness. tidak ada lagi kerusakan. So I want to read Colossians chapter 1 Jadi saya ingin kita untuk membuka Kolose 1, because I think we read it so many times. karena saya rasa kita sering banget baca ini, And sometimes we just read it as a verse that we love or a verse that we just speak in religious ways. dan terkadang mungkin kita hanya membacanya sebagai sebuah ayat yang kita suka atau kita hanya baca secara agamawi saja. But I want us to read it today with understanding. Tapi saya ingin kita semua untuk membaca bersama-sama Kolose 1 ini dengan pengertian. Let's read from verse 19. Mari kita baca sama-sama Kolose 1 ayat 19. It said, "For it pleased the Father." Dikatakan Oh, here it just said Colossians 1. yeah, Colossians 1 verse 19 it just said because of the fulfillment of Abba who lives in you. Okay, so the King James Version says, Oke. Jadi kalau versi bahasa Inggris atau versi King James-nya berkata, "For it pleased the Father karena hal ini menyenangkan Bapa that in Christ bahwa di dalam Kristus all the fullness should dwell." semua kepenuhan berdiam di dalam Dia. Not some, Tidak hanya beberapa, the fullness. tetapi kepenuhan. Amen. I think that part is easy for us to believe, right? Saya rasa hal ini sangat mudah untuk kita percayai ya, That Christ had the fullness bahwa Kristus memiliki kepenuhan in itu Him, di dalam Dia. but it continues. Tapi dituliskan selanjutnya, And by Him, which is Christ, dan oleh Dia, yaitu Kristus, to reconcile all things to Himself. Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. By Him, which is Christ, Oleh Dia, yaitu whether things Kristus, on earth baik yang ada di bumi or things in heaven, maupun hal-hal yang di surga, having made peace. sesudah Ia mengadakan perdamaian. Remember what word did I tell you? It was broken. Ingat yang sebelumnya saya bilang kata apa yang valve-nya rusak? Shalom. Kata Peace. shalom. He said, Dia berkata, having made peace through the blood of His cross. sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Amen. Kristus. That's easy for us to believe. Sangat mudah untuk kita percaya When akan we hal look ini. at the valve, Saat kita memandang we valve, believe that about Christ. kita percaya hal itu In terjadi Him, untuk although He was Kristus. fully man, number 6, Bahwa walaupun Tuhan saat itu sepenuhnya He manusia, was fully God. Dia juga sepenuhnya Tuhan. Amen. We believe that. Kita percayakan hal itu. But we have to believe more. Tetapi kita harus percaya sesuatu yang That through lebih. Him, Bahwa lewat Dia, everything semuanya on the earth di bumi have been reconciled sudah dipulihkan with the Father dengan Bapa through the blood of Jesus. lewat darah Yesus Kristus. Does that include you? Apakah itu termasuk kita? Amen. But what does it say? Tetapi apa yang dikatakan? Does it say when rapture happens? Apakah dikatakan bahwa hal itu hanya terjadi saat Does it say when you're kebangkitan in heaven? saja? Apakah itu hanya terjadi saat kita di surga saja? Or now? Atau sekarang sudah terjadi? No. Sekarang. He says, Dia katakan, "And you who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now He has reconciled." juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya. And how did He do it? Dan bagaimana dia Not through melakukannya? us. Bukan lewat kita. Not through us being so faithful. Bukan lewat dari pekerjaan kita dan kita begitu Not setia. through us memorizing enough verses. Bukan lewat kita bisa menghafal cukup banyak What made the firman. brokenness whole? Apa yang membuat kerusakan itu menjadi sempurna He lagi? said, in the body of His flesh, Dikatakan bahwa di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. to present you holy Untuk menempatkan kamu kudus and blameless, dan tak bercela. which is the word tamim, Yang arti kata tamim, and above reproach dan tak bercacat in His sight. di hadapannya. If indeed you continue in the faith,
Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. grounded and stay steadfast, and Tetap will not teguh move dan away tidak bergoncang dan jangan mau from the digeser hope of the gospel which you heard, dari pengharapan Injil yang telah kamu which dengar, was preached to every creature under heaven, of Yang which telah I Paul dikabar- became a minister. yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. And verse 27, Lalu di ayat or later in ke-27, 26 too. mari kita baca sama-sama. The mystery Kolose 1 ayat 26. which has been hidden from ages and from generations, but has now been revealed to his saints. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Again that word, generations. Sekali lagi, kata keturunan, To them, kepada mereka God will to make known Allah mau memberitahukan what are the riches of the glory betapa kaya dan mulianya of this mystery dari rahasia itu among the Gentiles. di antara bangsa-bangsa Is that lain. us? Apakah itu berbicara mengenai kita? Yes. What is that mystery? Apa rahasia itu? And I know it's different in Bahasa. It's called secret. No, the in the King James it says, which is Christ in you, Oh iya ya. the hope of glory. In bahasa it's a Christ in the midst of you, which is the hope of glory. Jadi kalau dalam bahasa Inggris tulisannya bukan Kristus yang di tengah-tengah kamu, tidak. Bahasa Inggris tulisannya adalah Kristus yang di dalam kamu, yaitu pengharapan akan kemuliaan. Amen. So you are not just the average 6. Jadi kita bukan hanya angka 6 yang biasa saja. You are not just any human being. Kita bukan hanya manusia yang mana saja. You are Vav. Kita adalah Vav. You are a son and a daughter Kita adalah seorang putra dan putri that have been reconciled yang telah dipulihkan to the Father. bersama Bapa. That the things that are heaven in Bahwa heaven hal-hal yang ada di surga and the things that's on earth dan hal-hal yang ada di bumi have been reconciled. sekarang sudah Have become direkonsiliasi, one. sudah menjadi Have been satu, restored. sudah Have been dipulihkan, healed. sudah disembuhkan. And that is what we should not only believe, Dan itu bukan sesuatu yang hanya kita harus percaya saja, but in this year, tapi di tahun ini 5786, 578 it's gonna be the year ini akan menjadi of the tahun manifestation dari of Christ manifestasi in you. bahwa Kristus di The hope of dalammu, glory. yaitu pengharapan akan kemuliaan. Amen? That the world is gonna see. Bahwa dunia akan melihat, Wow. wow, When I see Isaac at school, saat aku melihat Isaac di I see sekolah, Christ in him. aku melihat Kristus di dalam When I dia. see Sarah Saat aku melihat doing Sarah, shopping, saat dia berbelanja, I see Christ in aku her. melihat Kristus di dalam When dia. I see Jeffrey flying, Saat aku melihat Jeffrey sedang terbang, even in the plane, bahkan di pesawat, people are gonna say, orang akan berkata, wow, I see wow, aku the melihat manifestation of God's glory. manifestasi dari kemuliaan Allah. Amen? Where you go, Audrey, Kemana Audrey pergi? people are gonna say, Tuhan akan heaven and earth is berkata, connected. wah, surga dan dunia itu tersambung. That what kept God's presence Hal yang menjaga together hadirat with these Tuhan, people yang menjaga hadirat Tuhan tetap is bersama no longer umatnya, on the outside, tidak lagi hanya ada di luar around the saja, tabernacle. di luar dari bait Tuhan, bait It's suci now itu. in you. Tetapi sekarang hal itu ada di You dalam are kita. the tabernacle, Kita lah yang menjadi bait suci but itu. you are also Tetapi kita the juga son, adalah the putra daughter dan putri of the Father dari that have Bapa been reconciled, yang telah direkonsiliasi, that heaven and earth bahwa surga dan dunia have become one. sudah menjadi satu saat ini. Amen. And that's the prayer Jesus prayed Dan itulah doa yang didoakan in oleh John Yesus 17, di Yohanes 17 verse 22 and 23. He says these ayat 22 words dan 23. Dia mengatakan, I Bapa, pray aku berdoa that they that's going to hear bahwa mereka yang akan the mendengar gospel and believe, Injil dan percaya, they mereka will become one akan menjadi satu with us. dengan kita. And he says, Dan dia berkata, Father, the glory I have, Bapa, kemuliaan yang aku miliki, I give to them. aku berikan pada mereka. That is who you are. Itu siapa saudara? This is the year. Inilah tahunnya. We are already in it. Kita sudah masuk ke Not tahun itu. January, Bukan Januari not nanti, next year April. bukan tahun depan From April, tonight, tapi mulai dari you malam have to believe ini it. kita harus percaya. We are already in it. Kita sudah In the memasukinya. spirit, the season have changed. Bahwa secara alam roh It is musim already sudah your berubah. portion. Sudah terjadi. That when you look at the mirror, you say, Vav. Bahwa saat kita memandang ke Heaven kaca, and kita earth is berkata, one. Vav, surga dan dunia menjadi satu. Don't wait, Jangan menunggu, but you have to have the revelation. tapi kita harus memiliki
kemajuan itu. You have to believe it. Kita harus percaya. You have to make it your own. Kita harus membuat ini menjadi milik kita. That is not just something you read. Bahwa ini bukan hanya sesuatu yang kita baca saja. Christ in you, Bahwa Kristus di dalammu, the hope of glory, yaitu harapan kemuliaan, is complete. sudah sempurna. Amen. So we're going to partake Jadi kita akan memakan perjamuan of kudus communion together. bersama-sama. And I want you to see that. Dan saya ingin saudara untuk melihat. You know, when I see this, it also looks like a nail Saat saya melihat valve ya, bentuknya sama seperti paku that went into Jesus' hands and feet. yang dipakukan ke tangan Tuhan dan kaki Tuhan Yesus. Amen. And I want you to believe Dan saya ingin saudara untuk percaya this is the time. bahwa inilah saatnya. You know, we know the world is in absolute chaos. Kita tahu bahwa dunia berada dalam kekacauan yang besar. And it's going to get worse, I'm sorry to say. Dan maaf, saya harus berkata bahwa akan semakin buruk In the world. keadaannya di dunia, Not for the sons and daughters tetapi of God. tidak berlaku untuk anak-anak Tuhan. Amen. It is the season Inilah musimnya where God is going to use sons and daughters di mana Tuhan akan menggunakan anak-anaknya to reveal His goodness, untuk menunjukkan kebaikan, to reveal His glory, untuk menunjukkan kemuliaan, to show who He is, untuk menunjukkan siapa Dia, so that the world can have hope. sehingga dunia bisa memiliki harapan. But you have to believe it. Tapi saudara harus percaya, You have to believe saudara harus sungguh beriman that you have been reconciled bahwa kita telah direkonsiliasi to the plans, kepada rencana, to the heart, kepada hati, to the resources, kepada penyediaan, to the army, kepada tentara, everything that is in heaven. semuanya yang ada di surga. You have been reconciled. Kita sudah dipulihkan, Your valve is direkonsiliasi. not broken, Bahwa valve kita tidak rusak lagi and your valve is not missing. dan valve kita tidak terhilang. Amen. Do you believe that? Apakah saudara percaya? So, can I ask Moody that song, the one Jehovah? No, the one that you be sing about the blood Oh, just now. the last song? Was it the last or the second Is last? it the Holy Forever? No. God has done for you. Saya ingin saudara untuk melihat hal-hal besar yang Tuhan telah lakukan untuk saudara. I want you to trust Him tonight. Saya ingin saudara untuk percaya sama Tuhan malam ini. If there's anything in your life, Kalau ada apapun dalam hidupmu, and my whole body is goosebumps right now, dan saat ini tubuh saya merinding sepenuhnya. I want you to believe. Saya ingin saudara untuk percaya. If there is something in your life tonight Jika ada satu hal pun dalam hidupmu malam that is ini missing, yang terhilang, I want you to believe saya ingin saudara untuk percaya that starting from tonight, bahwa mulai dari malam ini it's no longer missing. tidak lagi terhilang. I want you to call it back. Saya ingin saudara untuk memanggilnya kembali. Remember, we are still in the decade of pain. Ingat, kita baru masuk dekade pain. You have to speak it. Kita harus I mengucapkannya. want you to declare Saya ingin saudara untuk what was mendeklarasikan missing, apa yang terhilang. because we are already involved Karena kita sekarang sudah masuk ke tahun baru. because of Christ. Karena Kristus It's no longer missing. tidak lagi terhilang. Secondly, Dan yang kedua, if there is something in your life kalau ada sesuatu dalam hidupmu that was broken yang sebelumnya rusak or not complete, atau tidak sempurna, I want you to speak it tonight. saya ingin saudara untuk mengucapkannya malam ini. Father, Bapa, I believe. aku percaya. It's not my faithfulness, Bukan karena kesetiaanku. and I have to be obedient. So, Jeffrey, I want to declare this over you tonight for generations. I pray that the power of God's Spirit will move mightily. That there's a generational shift that is taking place right now in the name of Jesus. Father, I ask you to send your Spirit to come and make this vow complete. Hannes, can you just come? Father, in the name of Jesus, let this word go forth to complete, to establish. Father, the same word, that what was written in the Hebrew scrolls for thousands of years already, cannot be undone by man. Father, that what was missing was restored. And I declare tonight in the name of Jesus Christ, this generation of Jeffrey will see a restoration. I declare it in Jesus' name. Father, that what is missing, that what seems impossible,
Let the blood of Jesus come and saturate every open void, missing link, every void space, everything that seems like chaos. Bring it together in the name of Jesus. Let your word go forth, Lord, like you spoke and the word came into existence. Where there was darkness, there was light. Where there was a void, there was fullness. In the name of Jesus, I speak that word. Father, I speak reconciliation to your perfect will for this family, for generations. In Jesus' name. In Jesus' name. Father, that what you spoke in Numbers 25. A covenant of peace. A covenant of a royal priesthood. In the Spirit, Lord, there's a turnaround in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So as they're going to worship, Jadi selagi worship, I want you to, with your own mouth, saya ingin saudara dengan mulutmu I sendiri. want you to speak Saya ingin saudara untuk mengucapkan what was broken, apa yang sebelumnya rusak, what was missing, apa yang terhilang, what was incomplete, apa yang sebelumnya tidak what was sempurna, not done. apa yang sebelumnya belum The Lord said selesai. to me 2 weeks ago already, Tuhan sudah berkata kepadaku 2 this minggu is the lalu, year, my daughter, inilah tahunnya where what pulihmu, was undone, di mana sebelumnya yang will belum be done. selesai akan selesai. what was unfinished, Apa yang sebelumnya tidak will be finished. dijadikan sudah What was dijadikan. unknown Apa yang sebelumnya belum will be diketahui made known akan diketahui in this tahun year. Father, I completely understand it now. Bapak, aku sungguh secara sempurna mengerti saat ini. And I thank you Dan aku mengucap syukur that it's not our faithfulness, bahwa bukan karena kesetiaan kami, but Christ in us tetapi Kristus di dalam kami that completes vow. yang akan memenuhi dan That makes this menyempurnakan 6 yang akan membuat angka 6 not just a man, tidak hanya berbicara mengenai manusia, like in the same way Jesus, tetapi dengan cara yang sama where there were Yesus, 6 spots at a wedding. di mana ada 6 bejana di pernikahan Again, the itu. number 6. Lagi-lagi angka 6. And in a man's eyes, Dan di mata manusia, it was filled with natural water for a ritual. bahwa bejana itu dipenuhi hanya dengan air biasa untuk sebuah But ritual. Jesus, when your presence came Tetapi Yesus saat hadiratmu datang and you spoke a word, dan kau mengucapkan sebuah kata, the 6 spots 6 bejana itu became carriers menjadi bejana of the best wine. dari anggur yang terbaik. And I declare tonight, Dan aku deklarasikan malam in the ini mighty name of Jesus bahwa di Christ, dalam nama Yesus that this is the year bahwa inilah that tahun we are not just normal pots, bahwa kita bukan lagi menjadi bejana yang we are biasa the saja, vessels of God's tetapi glory. kita menjadi bejana dari kemuliaan We carry Tuhan. new wine Kita membawa anggur that yang will be baru better than last year, yang akan menjadi lebih baik that dari will be tahun better lalu, than the previous generation, yang akan menjadi lebih baik dari that will be generasi better than the things sebelumnya, before. yang akan menjadi lebih baik dari Not hal-hal because of our faithfulness, bukan karena kesetiaan kami, but because of you, Lord. tetapi karena Engkau, Because of Christ in karena us, Kristus yang di dalam the kita, hope of glory yaitu harapan dari that kemuliaan, reconciled us telah memulihkan dan merekonsiliasi kita with the fullness of our Father. dengan kepenuhan dari Bapa. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. So open your mouth and speak. Jadi bukalah mulutmu dan katakan. Arms open wide, Lamb crucified, worthy as He.
just as we sang now, Selagi kita menyanyikan lagu ini, you are forgiven kalian sudah diampuni by His blood. oleh darahnya. So we are also going to partake of His blood tonight. Jadi kita juga akan meminum darahnya malam hari ini. And I just once again want to emphasize what John 6 says. Dan saya malam ini hanya ingin menekankan apa yang dituliskan di Yohanes 6. You can go and you can read it by yourself. Saudara bisa pulang nanti dan baca sendiri. I just want to take one verse out, Saya hanya ingin membacakan satu ayat. verse 48, Bahwa di Yohanes 6 ayat 48. where Jesus says, Di mana Yesus berkata, I am the bread of life, Akulah roti hidup, the living bread which gives and sustains life. yaitu roti yang hidup yang memberikan kehidupan. Amen. He is the bread of life. Dialah roti kehidupan itu. So when we partake of His body, Jadi saat kita memakan tubuhnya, you also say in the same chapter dia juga berkata di kitab yang sama that once we partake of Him, bahwa selagi kita memakan dari tubuhnya, He is inside of us dia ada di dalam kita and we are inside of Him. dan kita ada di dalam dia. Amen. So once you partake of the communion tonight, Jadi saat saudara sudah memakan roti ini malam ini, you've heard the message. saudara sudah mendengar pesannya tadi, I want you to see saya ingin saudara untuk melihat that you are inside of Jesus bahwa kita ada di dalam Yesus and Jesus are inside of dan you. Yesus ada di dalam kita. Whenever you speak, Kapanpun engkau mengucapkan sesuatu, you speak as if He speaks through you. saudara mengucapkan seperti Yesus yang sedang berucap lewat bibir saudara. Whenever you do, Apapun yang saudara lakukan, you do with Him inside of you. saudara lakukan dengan Yesus yang ada di dalam. Jesus said Yesus berkata that He only do and He only say what He sees His Father is doing and what His Father is saying. dia hanya melakukan dan mengucapkan apa yang dia lihat dan dia dengar Bapaknya lakukan dan Bapaknya ucapkan. You are one with Him, Kita satu dengan dia. so you should do and you should say what He is doing and what He is saying. Jadi saudara harus melakukan dan saudara hanya mengucapkan apa yang saudara lihat Tuhan ucapkan dan lakukan. Amen. So Father, in the name of Jadi Jesus, Bapa di dalam nama Tuhan we Yesus, ask you, Lord, where we're going to partake of your body, kami minta Jesus, kepadamu Tuhan saat kami memakan dari tubuhmu ini, that your body was on the cross for us, tubuhmu disalibkan untuk kami, so that we can live in fulfillment sehingga kami bisa hidup dalam kepenuhan. and to the fullness Dan dari kepenuhan itu, of what you've done for us on the cross. dari apa yang telah kau lakukan untuk kami di atas kayu salib. So we give you all the glory Jadi kami memberikanmu We give setiap you all the kemuliaan, honor. kami memberikanmu setiap penghormatan, for partaking in your body tonight. sehingga kami bisa memakan tubuhmu pada malam hari In ini. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. May partake. As we partake of His blood, Dan selagi kita meminum darahnya, I always say to the people, saya selalu berkata pada orang-orang, when the Israelites had to put the blood on the doorposts saat orang Israel harus menaruh darah di depan pintu mereka before they left Egypt, sebelum mereka meninggalkan Mesir, so that the angel of death sehingga malaikat kematian would not come into their houses. tidak akan masuk ke rumah mereka. Blood speaks. Darah itu masih berbicara. Blood was visible. Darah bisa dilihat. When you partake of His blood tonight, Saat kita meminum darahnya malam hari ini, it is inside of you. darah ini akan ada dalam tubuh kita. So whatever the devil planned Jadi apapun yang direncanakan oleh musuh cannot harm you, tidak bisa lagi menyelakai kita, because he can see the blood. karena musuh bisa melihat darah. He knows who's inside of you. Dia tahu siapa yang ada dalam diri. So I want you to see that. Jadi saya ingin saudara untuk melihat hal itu. Thank you, Father, Terima kasih Bapa. in the name of Di Jesus. dalam nama Yesus, We thank you, Lord, for your Son Jesus' blood kami mengucap syukur untuk darah dari putramu yang tunggal that was Yesus shed for us. yang telah dibagikan untuk kita. And we know Dan kami tahu that nothing can harm us, bahwa tidak ada satupun yang bisa menyelakai kita, because His blood karena darahnya that is alive yang hidup and active
dan aktif is inside of us. ada dalam kita. We are one with Him, Kami menjadi satu dengan and Dia, He is one with dan Dia us. menjadi satu dengan We kita. thank you for His blood, Kami mengucap syukur untuk darahnya, and we give you all the honor. dan kami berikanmu We setiap give you all the kemuliaan. glory Kami berikanmu setiap for penghormatan what Jesus has done untuk for apa us yang Tuhan telah lakukan untuk kami on the cross. di atas kayu salib. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. May you walk in the fullness of God. Biarlah saudara berjalan dalam kepenuhan Tuhan. May you see yourself as one with heaven. Biarlah saudara bisa melihat dirimu sendiri menjadi satu dengan surga. So don't be sad, Jadi jangan bersedih. be happy Biarlah engkau bersuka cita because you are walking karena kita sedang berjalan with Him. dengan Tuhan Amen. The full year, sepanjang tahun itu. not just tonight. Bukan hanya malam ini saja, This is just the beginning of the year. tetapi ini baru permulaan dari tahun ini. Amen. Amen. Blessed. Diberkatilah. I think is there a feast in another room close by? Ada sebuah perjamuan besar yang akan kita lakukan di ruangan seberang.